Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita Allah berkenan untuk bisa memberikan atau mengabulkan doa-doa kita, memuliakan kedudukan kita, memberikan rezeki yang lebih banyak dan barokah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita cermati masalah kehidupan sangat kompleks, sangat banyak sekali. Mulai dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah musibah, bahkan juga masalah politik. Yang secara umum yang namanya politik itu adalah usaha-usaha untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan. Ya, kalau kita cermati pada zaman-zaman sekarang dimanapun berada, baik di negeri kita Indonesia pun di luar negeri, sudah banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh setiap orang, setiap kelompok untuk mendapatkan kekuasaan yang kadang menggunakan segala macam cara. Padahal kalau kita cermati pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ketika Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, daerah Islam sudah begitu luas, kemudian ada namanya perwakilan, namanya gubernur. Sahabat-sahabat Nabi itu dijadikan gubernur, tidak ada yang mau. Sehingga dia kuno dia mengenal lebih pantas sipil, jadi pilihan lebih pantas sipil dan lain sebagainya. Sampai Umar marah. Dan kamu jadikan saya khalifah, kamu gak mau jadi gubernur, gimana? Ya, akhirnya baru pada mau. Jadi kalau pada zaman dulu, orang itu dengan kekuasaan itu seperti tidak mau. Kenapa? Karena yang dipandang adalah tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu akan menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Semakin tinggi, semakin luas, semakin banyak wilayah kekuasaannya, maka tanggung jawab juga semakin besar. Namun dengan sering perkembangan zaman, kemudian orang tidak memikirkan tentang tanggung jawab, tapi justru sebaliknya
yang dipikirkan adalah kenikmatan fasilitas yang akan diterima ketika dia berpuasa. Ada seorang wali kota ketika ditanya oleh wali kota yang akan menjabat, ditanya, gimana rasanya jadi wali kota? Dia menjawab, rasanya jadi wali kota itu nikmatnya cuma 5%. Yang 95% itu nikmat sekali. Bukan tapi nikmat sekali itu baru tingkat wali kota, belum gubernur, belum presiden. Makanya kemudian siapapun termasuk Ibu, kalau yang dipikirkan adalah kenikmatannya, maka akan kepencut, akan senang dengan jabatan-jabatan. Bahkan Nabi bersabda tentang kepemimpinan bahwa innakum satakisuna ala imaroni, sesungguhnya setiap kamu sangat-sangat ingin untuk mendapatkan kepemimpinan atau kekuasaan. Wasakum nadamatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi nadamah, menjadi penyesalan besok pada hari kiamat. Jadi maka kalau kita seandainya diberi kekuasaan, maka kita harus menggunakan dengan amanah seperti Nabi Sulaiman, seperti Dzulqarnain. Jangan mentang-mentang jadi penguasa kemudian terbuka sesubahnya seperti Fir'aun, Namrud dan lainnya, karena akan mengancam pada besok di hari kiamat. Terus Bapak Ibu, fenomena yang sekarang terjadi yaitu adanya namanya kampanye hitam atau black campaign, ya. Masing-masing pihak tidak memberikan kebaikannya, tapi menjadikan kepada orang lain atau yang lain, yang kemudian juga membayar kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah buzzer, ya, atau buzzer. Kalau dulu yang namanya profesi cuma petani, pedagang, guru, dokter, ya, apoteker, polisi, tentara. Sekarang ada juga namanya profesi sebagai buzzer, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan uang atau rupiah. Nah, terus kemudian dalam prakteknya kadang-kadang mereka tidak menggunakan norma-norma yang baik. Kita ini dari apa atau pengertian buzzer itu? Buzzer adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyuarakan sebuah kepentingan. Entah orang itu bergerak dengan sendirinya atau menyuarakan hasil atau ada imbal baliknya. Kalau pada zaman dulu, ya, kan ada yang namanya entul. Kalau kita jualan kan ada entul. Entul itu digunakan penjual untuk apa? Untuk meningkatkan omsetnya atau penjualannya, ya. Dan demikian pada zaman sekarang namanya itu awalnya juga untuk masalah ekonomi. Bagaimana suatu produk itu bisa dibeli oleh masyarakat, maka ada namanya promosi. Nah sekarang itu masuk di dunia politik, kemudian mempromosikan pada calon-calon tertentu yang tujuannya bisa mencari atau mendapatkan kekuasaan. Terus kapan sih buzzer muncul di Indonesia? Ya, ada yang menyebutkan sekitar tahun 2006. Ya, dulu gak ada buzzer. Ya, awal pada zaman dulu tahun 70 itu medianya cuma TV hitam putih. Belum ada namanya HP
HP, belum ada namanya internet, ya. Adanya cuma TV hitam putih, makanya nggak ada buzzer. Nah, setelah tahun 2006 sudah mulai banyak orang yang menjalankan buzzer karena adanya media massa, media sosial, adanya HP Android, adanya internet. Sekarang di mana-mana ada namanya internet. Dia akan sangat mudah sekali untuk apapun. Ya. Nah, dengan itu kemudian pemasaran produk-produk itu sekarang ada namanya apa? Online. Kalau dulu jual belinya cuma offline. Ya. Kita mau beli baju datang di toko baju, beli makanan datang di toko makanan. Ya, sekarang beli baju, beli makanan, beli motor, ya apapun lewat aplikasi. Kalau tidak ada aplikasi dari makanya rasa buku. Saya kira apapun bisa dengan aplikasi, beli jasa juga aplikasi, mau ngojek juga sudah pakai aplikasi dan lain sebagainya. Kecuali yang kelahirannya tahun sebelum tahun 2000 namanya generasi gaptek dan teknologi. Ya. Kemudian kalau di dalam dunia politik ini ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi pasangan dalam Pilkada DKI 2012 maka muncul namanya Nasdem. Terus kemudian apa saja ciri-cirinya yang kita bisa mengetahui supaya kita bisa terhindarkan. Yang pertama, dia biasanya memiliki jaringan yang sangat luas dalam berbagai macam segmen-segmen elemen masyarakat. Ya. Kemudian apa? Memiliki sumber informasi A1 alias yang terpercaya. Para buzzer juga dikenal sebagai orang yang mulai isu. Ya, sekarang kan namanya ada viral, viral. Gitu, diviralkan. Gitu. Kemarin ada mobil ada bis yang jatuh di Tegal terus jadi viral. Gitu. Ada orang cerai jadi viral. Gitu. Tapi kalau orang terkenal semuanya jadi viral, semua orang tahu. Cepat buat kontennya berbagai macam, mulai dari kata-kata, gambar, foto sampai video dan sebagainya. Melihat pada isu yang sedang merebak, isunya apa, ya. Kemudian orang yang cakap bermedia sosial kalau dan HP pakai tangan dua, ngetiknya pakai jari dua bukan jari. Dari satu itu yang ngapunten enggak cakap dalam bermedia sosial. Kemudian bagaimana cara kerjanya buzzer itu, ya? Mereka merancang isu tertentu yang harus didengungkan. Jadi ada yang membuat isu dulu, ya. Kemudian dipublik ke media sosial dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang menjadi perantara dan seterusnya. Jadi mereka sudah sangat-sangat terorganisir. Bahkan Bapak Ibu kalau kita cermati pada zaman sekarang yang namanya apa-apa itu sudah terorganisir. Termasuk orang menipu juga ada terorganisir, ya. Ada yang pura-pura kena tipu kemudian memelas, gitu. Kemudian minta dikasihani dan sebagainya. Nanti ada yang kemudian menuduh dan sebagainya. Jadi semuanya sudah ada orang seperti itu. Makanya harus hati-hati. Bahkan yang namanya penipuan tidak cuma lokal, sekarang sudah internasional. Gitu. Kemarin saya dikasih tahu oleh sebagian saudara kita itu ada orang menipu tingkat internasional.
Dia berikan berita bahwa beberapa orang akan mendapatkan bantuan dari luar negeri. Disuruh untuk kumpul di satu tempat, ada presentasi, ada jumlah yang akan diterima. Terus harus bayar sekian untuk uang muka. Setelah bayar kemudian dijari lagi, besok ada sekian, kumpul lagi, bayar lagi, setelah berkali-kali kemudian wasana, ya. Itu ada yang katanya 4 orang, masanya 300 juta, ini 1,2 miliar kerja beberapa hari menipu tingkat internasional dapat 1,2 miliar. Nah kalau panjenengan akan mendapatkan hadiah 100 juta, menurut 1 juta ya belum tuh ini. Kalau kok 1 juta, kok itu 100 juta, nah situ, enggak situ, ya itu contoh saja. Harus hati-hati, apalagi zaman sekarang orang sudah mulai banyak yang maaf saja mikirnya mikir yang negatif. Mikir bagaimana bisa ngakali merugikan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Makanya harus hati-hati. Terus kira-kira gajinya berapa? Ya, kalau kita maaf saja yang saya tahu, ya mungkin kalau orang kerja di pabrik, ya maksud saya itu ya paling sehari kan 100 sampai 200 kali. Ya. Nah gajinya buzzer itu minimal 1 sampai 50 juta per kali kontrak. Saya kasih kontrak PP saya kata juta dapat. Itulah kadang yang kemudian menjadikan orang semakin senang. Ya, maksud juga kalau kita juga memahami tentang masalah media sosial Bapak Ibu. Kemarin ada yang namanya orang tuh cuma tengok-tengok di rumah, kelihatan nggak kerja tapi jualan online. Hasilnya dengan yang jualan online ke pasar tuh banyak yang tengok-tengok di rumah. Ya. Bahkan ada anak cacat namanya Habibie. Dia cacat tiap hari ya kerjanya cuma duduk di kursi sambil ngadep laptop. Itu pengharap 300 juta per bulan. Makanya kita mutak-mutik jual beli online 300 juta per bulan. Ya, jadi 300 juta kita tahu. Tapi itu ya rezeki. Kita kembali pada bab rezeki saja. Bagaimana pandangan Islam tentang buzzer? Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa nomor 4 tahun 2017. Setiap muslim yang bermuamalah jual beli sewa menyewa dan sebagainya melalui media sosial pakai HP dan lain diharamkan, dilarang melakukan hibah itu pengrasani, melarang fitnah itu menjelek-jelekan orang lain, namimah itu adu-adu kelompok adu dengan kelompok tidak. Dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying atau penghinaan, ujaran kebencian, menunjukkan kebencian kepada orang atau kelompok tertentu, permusuhan atas dasar suku, Jawa, Sunda, Minang dan lainnya, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan sebagainya, ras atau antar golongan, menyebarkan hoax atau berita bohong, pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang jelas-jelas itu muamalah yang dilarang.
Nah, muamalah yang diperbolehkan itu adalah muamalah yang memberikan kemaslahatan. Si A jualan suatu barang kepada si B boleh, selama tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau ada yang dirugikan, di zaman dulu ada orang Yahudi itu yang beli pakaian di tempatnya orang Muslim. Terus si Muslim itu punya pegawai. Terus pegawai ketika melayani pembeli itu ngomong ini barang asli tapi palsu. Terus dibayar robokan dia pergi. Jualannya tanya, loh itu tadi yang dijual yang masa yang palsu? Yang palsu tapi saya bilang yang asli. Oh, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak. Terus uangnya dibawa, terus pembelinya tadi dipanggil, Pak, awas ini Pak, ada apa? Itu pembantu saya salah tadi, salah gimana? Ini barang palsu tapi dikatakan asli, sehingga uangnya dapat kebanyakan. Terus orang ganti bilang, oh gitu dong, iya, itu uang saya juga uang palsu, kita gantinya dengan yang asli. Di bodoh-bodoh palsu, tapi karena kejujuran, terus jadi baik. Ya, cerita aneh tapi seorang simbah kakek yang dia masang gigi masuk di dokter gigi. Setelah selesai kemudian dibayar, Pak dokter dibuat, ini kan uangnya palsu, ya kan juga giginya kan juga palsu. Nah gigi palsu ya itu ya palsu. Guyonan saja untuk kita nggak boleh untuk menipu. Nah, semua harta benda rezeki uang yang didapatkan dari muamalah yang curang itu hasilnya adalah haram. Entah itu dengan mencuri atau berkata bohong atau menipu produk dan sebagainya, itu semuanya adalah haram. Makanya kita orang-orang beriman kalau bermuamalah harus dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kemudian dengan adanya media massa, media sosial, entah itu yang wujudnya ucapan, tulisan, gambar, video yang sedikit banyak tadi punya tujuan tertentu, sehingga kadang menjadi dia itu menjelekkan pada orang lain, kira-kira akibatnya besok bagaimana. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layan lamu di kalimatin min wanila, sungguh dia mengucapkan dengan suatu kalimat yang kalimat tadi termasuk kalimat yang diridhoi Allah. Contohnya apa? Contohnya kalimat zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, atau kalimat-kalimat yang menenteramkan orang lain, salam, atau nasihat-nasihat pada saudaranya. La yulqalaha balan, tidaklah dia menyampaikan itu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Allah punya darajatin, sungguh dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita bermuazamah dengan istighfar, tiap pagi, siang, sore, malam istighfar. Maka dengan istighfar itu kita akan yang pertama diberi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Allah akan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan,
Yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki daerah yang tidak disangka-sangka. Kita bermula zaman dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, ya, atau yang lainnya, maka dengan kalimat itu pada sangat-sangat banyak sekali. Dengan banyak pahala akan menaikkan derajat kita terus sampai tingkat-tingkat yang tinggi. Itu kalau kalimat-kalimat yang baik. Sebaliknya, wa innal abda la ta'ala bi kalimat. Dan semuanya seorang hamba yang dia berkata dengan satu kalimat min sakhotillah, dari apa-apa yang membuat Allah murka, mulai dari kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang jorok, kalimat bercanda, amat visual, sampai pada celaan, cacian atau kalimat yang tidak baik. La yurkiyana dan tidaklah dia akan dilemparkan kecuali dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau ada orang yang maaf saja lisannya dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, atau biasanya ngapusi berbohong. Berbohong itu termasuk kabirul asbair, sebesar-besar dosa besar. Maka siapapun yang berbohong, bersaksi bohong, berkata bohong, itu termasuk dosa-dosa yang sangat-sangat besar yang akan menjadikan penghuninya masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya oleh itu, dalam keadaan dunia yang semakin lama semakin masa semakin banyak fitnah, kita harus hati-hati berusaha untuk ngomong dengan benar. Jangan nge-share kalimat atau ucapan-ucapan atau apapun yang itu nanti dapat menimbulkan dosa di hadapan Allah. Kalau belum tahu dengan valid, dengan benar, ya sebaiknya kita nggak usah nge-share dulu, ya. Terus kemudian pentingnya kita sekarang itu namanya sesama umat Islam, yang sedikit banyak kadang-kadang dengan adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan mazhab dan sebagainya, terus di-share di media sosial, gitu, akan menjadi apa? Bencana-bencananya. Kita bisa jangan sampai memprovokasi, tapi kalau kita mendamainya, ya. Jadi lagi, kalimat yang kita ucapkan itu bisa menjadikan kita semakin terhormat di hadapan Allah, tapi juga bisa menjadikan kita itu hina di hadapan Allah. Tergantung dari makna atau isi konten dari yang kita ucapkan. Termasuk kita dalam kehidupan sehari dengan saudara kita, dengan bapak ibu kita, dengan kakak kita, monggo belajar memilih diksi-diksi kalimat-kalimat yang maknanya baik, yang rasanya baik, ya. Itu harus kita lazimi supaya bisa menimbulkan kedamaian. Jangan menggunakan kalimat diksi-diksi yang kurang baik, ya. Meskipun sama-sama artinya waras dengan sehat, itu kan sama artinya tapi beda rasanya. Kok kados sekirang sehat, kok kirang dipilih, kok kados sekirang waras, kan gak enak, tidak? Kok kados sekirang waras, saudara dan enak, harus dihindari pakai kurang sehat, ampun kurang waras. Memang nanti harus kita belajar.
Kemudian ucapan palsu atau ucapan dusta yang sekarang terkenal dengan hoax. Ya. Nabi bersabda ala kunalikum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sebesar-besar dosa besar. Dosa besar yang paling besar itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah asyirku billah, musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, menjadikan bandingan selain Allah, entah itu yang berupa patung-patung atau yang lainnya. Wa uququl walidaini, dan yang kedua adalah durhaka kepada bapak ibu. Ya kadang sama juga semakin untuk diatasi. Kenapa? Karena anak-anak sekarang bukan anak-anak milenial yang sedikit banyak maaf saja adabnya berkurang dibanding dengan orang-orang yang dulu. Ya. Orang yang dulu ada orang tua duduk diam, ya. Anak sudah takut. Ya. Sekarang orang ada seperti itu tadi. Ya. Terus ketika Nabi berkata seperti itu, Nabi masa dalam keadaan tertangkap ini. Terus Nabi mengangkat ini, kemudian menekankan Allah wa qaulul. Katakanlah bahwa yang termasuk sebesar-besar dosa besar itu adalah ucapan bohong, ucapan dusta, hoax atau hoax itu termasuk kabirul kabair. Bahkan terus diulang-ulangi ala qaulul zur wasahada, terus diulang-ulangi. Kenapa? Karena ternyata itu zaman sekarang itu orang mengatakan hoax itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan, sangat-sangat merasa tidak ada konsekuensinya, pada termasuk kabirul kabair. Ya. Apalagi kalau berhubungan dengan saja tujuan tertentu tadi, demi mendapatkan cuan atau cuan duit, gitu. Maka terus kemudian menghalalkan segala macam cara, termasuk tadi membuat kalimat atau ucapan-ucapan yang dusta. Ya, pada waktu itu yang namanya kenikmatan dunia apapun bentuknya itu, kalau dibandingkan dengan siksaan di neraka itu tidak ada bandingnya. Ya, nanti dijelaskan ada orang kafir yang selama hidup itu enak terus, Pak. Sejak lahir sampai mati itu enak terus. Terus dimasukkan di neraka, terus dikeluarkan, ditanya, kamu pernah enak? Enggak pernah. Gitu. Padahal selama hidupnya enak terus, gimana orang yang mengatakan enggak pernah. Kenapa? Saking dasarnya siksaan neraka yang kemudian merontokkan semua nikmat yang pernah dia nikmati. Ya, makanya kita semuanya orang beriman harus lebih menitik beratkan kenikmatan besok di akhirat. Gitu. Seandainya di dunia ini kita tidak mendapatkan poin kenikmatan, mari kita bersabar, insya Allah akan mengganti dengan yang lebih nikmat, lebih banyak, lebih sempurna besok di surganya Allah. Ada surga itu termasuk hamba-hamba Allah yang terhindar dari berbagai macam kedustaan dan dosa-dosa. Kita bisa menjalani hidup dengan benar sesuai dengan apa yang dikatakan sampai akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.